Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengaruh Aristoteles terhadap perkembangan matematika. Simak penjelasan berikut ini ya. Halo semua. Apakah kalian tahu siapakah Aristoteles? Siapa sih yang tidak kenal dengan Aristoteles? Seorang filsuf Yunani yang dilahirkan di kota Stagira, daerah di Macedonia pada tahun 384 sebelum Masehi. Aristoteles merupakan murid dari Plato dan juga merupakan guru dari Alexander Agung. Aristoteles berpengaruh banyak pada beberapa bidang keilmuan, salah satunya yaitu pada bidang matematika. Nah, jadi kalian sudah mengenalkan siapa itu Aristoteles? Sekarang kita lanjut ke pemikiran yang dikemukakan oleh Aristoteles. Apakah kalian tahu ternyata Aristoteles mengeluarkan banyak pemikiran loh? Jadi, dari banyak pemikiran yang dikeluarkan oleh Aristoteles, pemikirannya tersebut cukup berpengaruh pada dunia keilmuan. Salah satunya yang tanpa disadari cukup banyak kita gunakan yaitu silogisme yang merupakan bagian dari bukunya yang berjudul Prior Analytics. Prior Analytics atau analisis sebelumnya merupakan karya Aristoteles tentang penalaran deduktif atau silogisme. Istilah analitik berasal dari kata Yunani analos dan analio yang berarti untuk menyelesaikan, dan secara harfiah bermakna longgar. Namun dalam korpus Aristoteles ada beberapa perbedaan, tetapi makna yang paling sesuai dengan analytics adalah makna yang berasal dari studi geometri, dan makna ini sangat dekat dengan apa yang disebut atau apa yang disampaikan oleh Aristoteles yaitu episteme, yang berarti mengetahui fakta-fakta yang masuk akal. Oleh karena itu, analytics adalah proses menemukan fakta yang masuk akal. Analisis sebelumnya merupakan studi formal pertama tentang logika, di mana logika dipahami sebagai studi tentang argumen. Argumen adalah serangkaian pernyataan benar atau salah yang mengarah pada suatu kesimpulan benar atau salah. Dalam analisis sebelumnya, Aristoteles mengidentifikasi bentuk argumen yang valid dan tidak valid yang disebut dengan silogisme. Silogisme adalah argumen yang terdiri dari setidaknya 3 kalimat, setidaknya 2 premis dan kesimpulan. Meskipun Aristoteles tidak menyebutnya kalimat kategoris, tradisi menyebutnya. Dia membahasnya secara singkat di Analytics dan lebih luas lagi dalam bukunya yang lain yang berjudul On Interpretation. Setiap proposisi yaitu pernyataan yang merupakan dari jenis yang diekspresikan oleh kalimat deklaratif dari silogisme adalah kalimat kategorikal yang memiliki subjek dan predikat yang dihubungkan dengan kata kerja. Saat ini, silogisme digunakan secara eksklusif sebagai metode yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang sebenarnya. Contohnya, 2 premis diikuti dengan kesimpulan yang masing-masing merupakan kalimat kategoris yang berisi ketiga istilah bersama. 2 ekstrim yang muncul dalam kesimpulan dan 1 istilah tengah yang muncul di kedua premis tetapi tidak dalam kesimpulan. Adapun jenis-jenis silogisme yang dibagi menjadi 2, yaitu silogisme kategoris dan silogisme hipotetis. Baik silogisme kategoris maupun hipotetis masing-masing terdiri dari 4 jenis silogisme. Yang A. Silogisme kategoris. Silogisme kategoris adalah struktur suatu deduksi berupa suatu proses logis yang terdiri dari 3 bagian, dan masing-masing bagiannya berupa pernyataan kategoris atau pernyataan tanpa syarat. Sebagai bentuk logis yang sudah baku, silogisme kategoris bermakna sekali dalam percakapan sehari-hari, diskusi, dan tulisan.
Jalan pikiran kita jarang dirumuskan dalam bentuk silogisme. Namun begitu masalah dipersoalkan, maka orang akan mencari alasan-alasannya. Disinilah bentuk silogisme kategoris dapat membantu menunjukkan jalan atau tahap-tahap penalarannya. Maka dapat diperoleh silogisme kategoris sebagai berikut. Mencuri itu haram, korupsi adalah mencuri, maka korupsi adalah haram. Dengan memperhatikan kedudukan frame pembanding atau bisa disebut dengan M dalam premis pertama maupun dalam premis kedua, maka silogisme kategoris dapat dibedakan antara 4 bentuk atau 4 pola sebagai berikut. Yang pertama, silogisme subpre. Suatu bentuk silogisme yang frame pembandingnya atau M dalam premis pertama sebagai subjek atau S dan premis kedua sebagai predikat atau P. Polanya MP premis universal positif, SM premis partikular positif, SP konklusi partikular positif. Contoh: premis universal positif, semua manusia sebagai M akan mati sebagai P. Premis partikular positif, Socrates sebagai S adalah manusia sebagai M. Konklusi partikular positif, jadi Socrates akan mati, SP. Silogisme bispre, suatu bentuk silogisme yang frame pembandingnya atau M menjadi predikat P dalam bentuk dalam kedua premis. Polanya PM premis universal positif, SM premis partikular positif, SP konklusi partikular positif. Contoh: premis universal positif, semua orang yang berjasa terhadap negara atau P adalah pahlawan atau M. Premis partikular positif, Soekarno S adalah pahlawan, M. Konklusi partikular positif, jadi Soekarno sebagai S adalah orang yang berjasa terhadap negara sebagai P. Yang ketiga ada silogisme bisub. Suatu bentuk silogisme yang frame pembandingnya atau M menjadi subjek atau S dalam kedua premis. Polanya MP premis universal positif, MS premis partikular positif, SP konklusi partikular positif. Contoh: premis universal positif, semua manusia atau M adalah makhluk berbudaya atau P. Premis partikular positif, sebagian manusia atau M itu makhluk yang berakal budi atau S. Konklusi partikular positif, jadi sebagian makhluk yang berakal budi atau S adalah makhluk yang berbudaya atau P. Yang keempat ada silogisme prisub. Suatu bentuk silogisme yang frame pembandingnya atau M dalam premis pertama sebagai predikat atau P dan dalam premis kedua sebagai subjek atau S. Polanya PM premis universal positif, MS premis partikular positif, SP konklusi partikular positif. Contoh: premis universal positif, semua influenza atau P adalah penyakit atau M. Premis partikular positif, sebagian penyakit atau M adalah mengganggu kesehatan sebagai S. Konklusi partikular positif, jadi sebagian hal yang mengganggu kesehatan atau S adalah influenza atau P. Silogisme yang selanjutnya yaitu silogisme hipotetis. Silogisme hipotetis ini ada 4. Yang pertama, jenis pertama dari silogisme hipotetis ini adalah jenis silogisme yang premis minornya mengakui bagian anteseden atau sebab di dalam premis mayornya, sehingga kesimpulan ditarik dari pengakuan atas konsekuen atau akibat di dalam premis mayornya. Untuk rumusnya, premis mayor, jika A maka B,
Untuk premis minor plus A atau A diakui. Untuk konklusinya yaitu plus B. Baik, langsung saja ke contoh. Untuk contoh premis mayor yaitu jika hujan maka bumi basah. Jika hujan di sini sudah jelas yaitu anteseden atau sebab, maka bumi basah di sini yaitu akibatnya. Untuk premis minornya sekarang hujan, yaitu premis minor mengakui anteseden. Sudah jelas di rumus bahwa premis minor itu yaitu plus A, jadi anteseden yang diakui. Untuk konklusinya yaitu jadi bumi basah. Ini ditarik dari kesimpulan dengan mengakui konsekuen atau akibatnya. Seperti yang sudah ada di rumus yaitu konklusinya itu plus B. Silogisme hipotetis jenis kedua yaitu premis minor mengakui konsekuen, konklusi mengakui anteseden. Untuk rumusnya yaitu premis mayor adalah jika A maka B. Untuk premis minor plus B atau B diakui. Untuk konklusinya plus A. Untuk contoh premis mayor, jika Tuhan adalah yang Maha Pencipta, adalah pemilik nyawa setiap manusia, maka pastilah Tuhan juga berhak untuk melepas atau mencabut nyawa setiap manusia. Sudah jelas di sini jika Tuhan adalah yang Maha Pencipta, adalah pemilik nyawa setiap manusia, yaitu jika A yaitu antesedennya, dan untuk konsekuennya maka pastilah Tuhan juga berhak untuk melepas atau mencabut nyawa setiap manusia. Untuk premis minornya, Tuhan memang yang Maha Pencipta yang memiliki nyawa setiap manusia. Di situ plus B ya sudah jelas bahwa itu konsekuen atau akibat. Untuk konklusinya, jadi Tuhan berhak untuk melepaskan atau mencabut nyawa setiap manusia. Silogisme hipotetis jenis ketiga yaitu premis minor mengingkari konsekuen, konklusi mengingkari anteseden. Langsung saja ke rumus yaitu premis mayor jika A maka B. Untuk premis minor min B atau B yang diingkari. Untuk konklusinya yaitu min A. Langsung ke contoh aja, premis mayor, jika manusia adalah Tuhan yang Maha Pencipta, maka Ia bisa menciptakan nyawa manusia lainnya. Sudah jelas di sini premis mayornya yaitu jika A maka B. Untuk premis minornya, manusia tidak bisa menciptakan nyawa manusia lainnya. Di rumus premis minor yaitu min B. Maka premis minor yang benar di sini adalah manusia tidak bisa menciptakan nyawa manusia lainnya. Untuk konklusi yaitu min A. Di sini contohnya, jadi manusia bukan Tuhan yang Maha Pencipta. Silogisme hipotetis jenis terakhir atau keempat yaitu premis minor mengingkari anteseden, konklusi mengingkari konsekuen. Untuk rumus, premis mayor jika A maka B, premis minor min A atau A diingkari, konklusinya min B. Langsung ke contoh yaitu premis mayornya, jika seorang manusia menciptakan nyawa manusia lainnya, maka atau seperti Tuhan, ia berhak mencabut nyawa manusia lainnya. Untuk premis minornya, seorang manusia tidak menciptakan nyawa manusia lainnya karena ia bukan Tuhan. Untuk konklusinya, jadi seorang manusia tidak berhak mencabut nyawa manusia lainnya.